Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan analisa saham Bumi yang menurut kami prospeknya cerah. Nanti kita berikan secara detail bukti-buktinya, terutama dari laporan keuangan. Tentu saja ini versi Saham Hijau. Kalau Anda ingin info layanan kami, bisa cek di link deskripsi dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tentu saja disclaimer on ya. Kenapa kami mengulas saham Bumi? Karena banyak yang meminta mengulas saham Bumi, terutama kalau teman-teman yang ada bintang seperti ini, maka kami prioritaskan ya. Karena memang mereka sudah memprioritaskan lebih. Oleh sebab itu, kita akan membahas saham Bumi dari banyak sisi. Pertama yang perlu diketahui adalah komposisi masyarakat itu hanya 27%. Ini bagus ya. Sekarang ini Bumi berbeda dengan yang dulu. Banyak hal, perbedaannya banyak hal. Tapi perlu diingat lokal hanya 20%. Ya ini sangat tergantung oleh asing. Makanya kalau asing banyak keluar, saham ini babak belur. Dan kemudian untuk jumlah pemegang sahamnya sangat banyak. Ya, saham Bumi ini sangat banyak. 113.000. Dan keluar masuknya cukup besar dalam satu bulan itu. Jadi Anda jangan kaget kalau misalkan saham ini naik turunnya dan sangat aktif sekali. Yang perlu Anda ketahui adalah ini dari bisnis.com. Bumi itu walaupun kinerjanya seperti itu ya, ingat walaupun kinerjanya seperti itu, tapi secara fakta dia adalah produsen batubara terbesar di Indonesia. Ya ini datanya ya. Ini Bumi itu sampai 70 ini sampai 57,3 juta ton. Besar banget kan? Dibandingkan dengan Adro kalah, Bayan kalah, Gems kalah, satu lagi di bawah ini PTBA. Jadi gede banget, ya. Pertanyaannya kan, loh kenapa kinerjanya gitu-gitu aja? Nah ini yang mau kita ulas. Ini chartnya dalam 3 tahun pernah nyampe 200 dan saham Bumi ini seperti dongeng. Dulu itu sampai selangit banget. Ya kemudian jatuh juga, jatuhnya bertubi-tubi. Ini per tanggal 24 bulan April 2025. Harganya 108. Nah, kalau kita bicara valuasi atau fundamental, versi kami ya, nggak ada bagus-bagusnya. Kalau dibandingkan dengan emiten batubara lain, Anda bisa cek lah, ADO, ITMG, kemudian dan lain-lain, PTBA ya. Bayangkan aja, ini kuartal 4 minusnya besar. Walaupun secara year on year sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali. Karena dibandingkan 2023 naiknya gila-gilaan. Kemudian kalau dilihat dari pairnya, book value-nya enggak lah, enggak cakep menurut kami itu. Ya. Terus pertanyaannya kan gini, kenapa kami mengatakan prospeknya cerah? Nah, mari kita lihat. Nah, kalau Anda pengen tahu pendapatannya dari mana, ini yang juga pertama ya yang ingin saya sampaikan kenapa cerah. Penjualan batubara memang menjadi tulang punggung daripada pendapatannya. Ya. Dari 1,3, 1,1-nya itu dari batubara, baik ekspor maupun lokal. Ya. Ini disajikan dengan dolar ya. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah ada emasnya. Nah, ini nih. Dan naiknya luar biasa, 3 kali lipat. Ya, memang kalau dibandingkan dengan 1,1 ini hanya 10%-nya ya, tapi menurut kami mungkin 12% lah. Tapi menurut kami ini menjadi salah satu sisi yang sangat menarik. Ya, tidak banyak saham batubara yang punya bisnis emas. Ini ya, yang pertama ini. Yang kedua, kenapa prospeknya cerah? Jadi gini, dulu namanya Bumi itu terkenal dengan hutangnya yang gede banget. Ya, debt to equity ratio-nya berapa ya? Dulu di atas 2. Lupa saya berapa. Tapi gede banget. Ini saya ambil laporan keuangan 2021. Ya, 2,8 edan ini. Ya, 2,8 miliar. Ini US dollar loh. Ya, jadi gede banget dulu itu. Ya, dan
mari kita lihat ini pinjaman jangka panjang ya. Paling banyak kan pinjaman jangka panjang ini. Nah, dan Anda lihat tahun 2024 sudah berapa? 768. Ya, ini jangka pendek loh ya. Jangka pendek 768. Sudah mulai mengecil ya. Kemudian yang jangka pendek ini, yang jangka panjang tahun 2021 itu 3,5. Gede banget. Gede banget ya. Nah, kemudian kita lihat 2024 jangka panjangnya sudah 1,2. Nah kan, jadi dalam emiten itu kan gini, kalau hutangnya banyak maka ada beban keuangan yang sangat besar, beban bunga dan lain sebagainya ya. Kalau hutangnya menipis maka beban keuangannya mengecil sehingga pendapatannya bisa maksimal ya. Ini 2021 3,5, sekarang 1,2. Sepertiganya ya. Pada akhirnya kinerjanya sangat bagus kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena beban hutang. Nah, oleh sebab itu walaupun free cash flow-nya minus, cash from operation-nya juga minus, tapi versi kami keadaan bumi sekarang jauh lebih baik. Ya, ini langkah sangat strategis. Bumi itu mau ngapain lagi? Produksi besar-besaran udah nomor 1 paling gede. Tapi kok kinerjanya tidak lebih bagus dari yang lainnya karena masalah hutang. Nah, kalau sekarang hutangnya udah terselesaikan, dalam arti kata mulai mengecil ya, maka potensi keuntungan yang membesar pasti ada. Nah, dan kita juga jangan lupa ya, kalau dari saham batubara itu harus mempertimbangkan harga batubara. Pada saat sekarang itu harga batubara itu sudah di bawah 100 US dollar. Ya, ini 93. Ya. Jadi kalau Anda bertanya, ini udah bottom banget atau belum? Kalau menurut saya belum ya. Nanti saya sajikan datanya. Walaupun forecastingnya ini naik lagi dikit, tapi untuk bangkit seperti di harga 150 sulit lah. Cuman kan kalau Anda bertanya, loh kenapa kok cerah kalau harga batu baranya jatuh, keadaan perusahaannya seperti itu aja, kenapa kok cerah? Ya tadi, kalau beban keuangannya turun maka pendapatannya jadi naik. Nah, kenapa kok saya katakan batu bara ini tidak begitu hot ya? Karena Cina itu produksinya juga digenjot habis-habisan. Kan salah satu pasar utama batu bara kan Cina kan, demand-nya dari sana. Kalau di sana produksi gede-gedean ya demand-nya menurun, harganya turun. Jadi seperti itu, ini salah satunya ya. Nah, ini harga saham bumi dalam jangka waktu 1 tahun udah reversal ya. Anda bisa lihat saat saham yang lain jatuh, saham ini mulai bangkit. Nah, kan pasti Anda bertanya-tanya kan, kok bisa ya? Karena tadi kinerja keuangannya. Oleh sebab itu, ini kesimpulan dari kami, saham hijau ini valuasinya enggak bagus-bagus amat, tapi kalau bicara prospek menurut kami bagus ya, menurut kami bagus. Jadi seandainya harga batubara sama ya, kinerjanya bagus, apalagi harga batubara naik gitu. Kalau bumi ini, kalau resiko lumayan resikonya, karena ini saham bumi itu di harga 100-an ya. Kemudian potensi capital gain besar, dividen jangan diharapkan dulu lah. Nah, ini sentimen masih lemah, batubara belum dapat sentimen. Tapi pengalaman kami zaman Trump itu demand batubara itu jadi tinggi. Zaman Donald Trump itu, zaman dulu. Nah, Anda kalau bertanya, terus berapa target harga dan lain sebagainya? Kalau misalkan support kuat itu ada di 76. Ya, support kuatnya bumi ini 76. Menurut kami untuk saham atau perusahaan dengan produksi batubara sangat besar berada di harga 70 memang terlalu murah. Ya, valuasinya berarti sudah di bawah 1 PBV-nya ya. Kalau target moderat itu di angka 140. Menurut kami bisa. Kalau Anda bertanya apa tanda-tandanya? Ya, ada beberapa lah. Di antaranya labanya year on year yang bagus, kemudian beli juga ada.
Nah kemudian kalau target tinggi untuk saat ini ya dalam 1 tahun versi kami 180. Cuman kalau Anda bertanya kapan ini ya nggak tahu. Kita kan kalau di saham Anda bicara potensi kan. Ini potensi naiknya lebih besar daripada potensi turun. Tapi ini panduannya, jadi Anda perhatikan aja. Nanti kalau misalkan loh kok nggak nyampe-nyampe, kemungkinan yang jelek adalah sentimennya karena di batubara. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda ada usulan mau bahas saham apa, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu kami bisa menjawab permintaan Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.